Dulu di sini ya, setiap ada orang yang meninggal itu biasanya sebelum dimulai tahlilan itu biasanya tuan rumah ngeluarin kacang. Sekarang bubar itu ngeluarin kacang. Untuk apa itu? Bakal alat dipergunakan untuk ngitung bacaan apa itu? Al-Ikhlas, Pak. Ternyata apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita juga bukan sekedar nyontoin begitu aja tanpa ada alasan. Cuman sekarang udah apa itu ya? Udah kagak. Padahal ini luar biasa, Pak. Ya Allah, dulu. Tapi untung bagusnya itu dulu dikeluarin kacangnya mentah. Coba kalau kacangnya udah setiap malam juga habis. Tuh, asal udah selesai kan, dari tuan rumah ngider tuh bawa buku. Bawa buku dah. Bapak dapat berapa? Alhamdulillah 100, bahkan bukan 100 aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal jannatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjidi Quba, wa kana kullama ftataha suratan yaqra'u biha lahum fis sholati mimma yuqra'u bihi iftataha qul huwallahu ahad hatta yafruga minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha, wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'atin al-haditha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, para orang-orang tua, segenap pengurus, para sesepuh, para tokoh masyarakat, semua yang hadir. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul seperti biasanya pada setiap malam Rabu di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami At-Taqwa, dalam melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Malam ini kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari pada beberapa malam Rabu yang lalu. Kalau pada malam Rabu yang lalu sehubungan dengan fadilah, keutamaan surat Al-Fatihah. Malam ini kita lanjutkan tentang fadilah surat Al-Ikhlas. An Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
kana rajulun, dahulu ada seorang laki-laki minal ansori, dari golongan Ansor. Siapa mereka itu? Golongan Ansor, orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi beserta sahabat yang lainnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang menyambut, yang menerima dan memberikan segala halnya kedatangan orang-orang Mekah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut dengan golongan Ansor. Sedangkan yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah disebut dengan Muhajirin. Sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, kana rajulun, dahulu ada seorang laki-laki minal Ansor, dari kaum Ansor, golongan Ansor, ya ummuhum, seorang laki-laki ini mengimami orang-orang yang ada di Madinah, terutama orang-orang yang ada di masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi ketika kedatangannya ke Madinah, sebelum membangun Masjid Nabawi yang sekarang ini ada. Pertama kali Nabi membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah. Ada satu keutamaan orang-orang yang bisa datang ke Madinah baik dalam rangka melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan umroh. Keutamaan yang bagaimana? Kata Nabi, siapa orang yang bersuci dari rumahnya, kalau dia itu haji atau umroh, berarti dari tempat tinggalnya di hotel. Setelah dia bersuci, berwudu, lalu dia mendatangi, menziarahi Masjid Quba. Di Masjid Quba kemudian dia laksanakan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa? Tentunya masuk dalam apa yang Nabi sampaikan. Siapa yang masuk ke dalam masjid lalu dia tidak langsung duduk sampai dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang kita sebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Begitu dia datang masuk ke dalam Masjid Quba, dia laksanakan sholat sunat 2 rakaat. Keutamaan apa yang dia bisa dapati? Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala 1 kali umroh. Asal mau ziarah ke Masjid Quba dari rumahnya
dari hotelnya itu dia sudah berwudu. Lalu masuk ke Masjid Kuba tadi, dia laksanakan sholat sunat 2 rakaat yang kita sebut dengan tahiyatul masjid. Salam selesai, maka orang tersebut mendapatkan pahala 1 kali umroh. Ini menjelaskan tentang apa? Keutamaan yang namanya Masjid Kuba. Dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor mengimami. Ini si laki-laki mengimami, menjadi imam sholat berjamaah yang dilaksanakan di Masjid Kuba. Wa kana kullama ftataha suratan, begitu si laki-laki tadi memulai untuk membaca surah, tentunya membaca surah ini setelah dia membaca surat Al-Fatihah. Yaqra'u biha, dia membaca surah itu lahum, bagi mereka, artinya bagi jamaah yang sholat di Masjid Kuba itu. Bis sholat mimma yuqra'u bihi, dari apa yang dibaca dengannya pada sholat-sholat yang lain. Artinya si imam tadi setelah membaca Al-Fatihah, dia baca surah. Jadi bukan sholat yang pada saat itu dilaksanakan saja membaca surah. Seperti sholat-sholat yang lain, imam tadi membaca surah. Sebelum membaca surah, iftataha, dia mulai, si imamnya ini membaca surah yang namanya Qul huwallahu ahad. Jadi sebelum membaca surah yang lain, ini imam membaca Qul huwallahu ahad. Hatta yafrugha minha, sampai selesai dah tuh membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah baca Al-Fatihah, si imam ini melanjutkan membaca surah Al-Ikhlas. Summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Selesai membaca surat Al-Ikhlas, si imam ini membaca surah lagi yang lain. Jadi artinya dalam satu sholat ini si imam membaca berapa surah? Membaca 2 surah. Yang pertama surahnya surah apa tadi? Al-Ikhlas. Selesai membaca surat Al-Ikhlas, surah yang lain. Nah, yang menjadi persoalannya, bolehkah dalam setiap 1 rakaat itu membaca 2 apa? Surah. Membaca 2 surah. Kita lanjutin hadisnya. Jadi kita nggak jawab boleh dan tidaknya dulu. Kita lihat ini hadisnya. Dasarnya, dasar hukumnya kita lihat dulu. Supaya apa? Supaya tidak bisa kita, oh nggak boleh, oh tidak boleh. Lihat dulu nanti hadisnya. Jadi dasar hukum menyatakan boleh dan tidaknya, ketika kita sholat apapun amalan, pertama dasarnya Quran dulu.
diperkuat dengan hadis-hadis Nabi, baru kita bilang boleh dan tidak. Dasarnya itu dulu Bapak dan jamaah. Nanti diperkuat penjelasan-penjelasan para ulama-ulama kita yang menyusun dari beberapa kitab-kitab. Baru kita boleh mengatakan boleh, boleh atau tidak boleh. Lihat dulu dasarnya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raqatin. Si imam tadi nih melakukan setiap rakaat membaca 2 surah. Satu, pertama awalnya surat apa tadi? Al-Ikhlas. Kemudian surat yang lain. Itu dilakukan kapan? Fi kulli raqatin, pada setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu. Kemudian sahabat-sahabat yang lain geruh. Sahabat-sahabat yang lain pada geruh. Apa geruh? Rame. Faqalu, nih sahabat-sahabat yang lain pada ngomong, innaka taftatihu bihadhis surah. Sesungguhnya engkau memulainya setelah membaca Al-Fatihah, lalu dimulainya dengan ini surah. Maksudnya surat apa tadi? Al-Ikhlas. Tsumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Ini kata sahabat-sahabat nih. Kemudian engkau tidak menganggap cukup sampai engkau membaca surah yang lain. Emang kagak dianggap cukup? Sudah membaca Al-Ikhlas, lalu dibaca lagi surah yang lain. Kata sahabat nih nanya, emang enggak cukup itu? Baca surah Al-Ikhlas saja, sehingga engkau baca lagi surah yang lain. Nih sahabat-sahabat yang lain yang ada di Masjid Kuba itu, emang kagak cukup sampai baca 2 kali surah? Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Jika engkau ingin membaca, bacalah kulhu saja. Jika engkau tidak membacanya, enggak baca kulhu, ya baca surah yang lain. Jangan dua-duanya dibaca. Kata sahabat-sahabat tuh yang ada di Masjid Kuba. Wa taqra'a bi ukhra, dan kau membaca yang lain. Faqala, si imam tadi ini jawab begitu ditanya sama sahabat-sahabat yang ikut dalam sholat berjamaah tadi di Masjid Kuba. Faqala ma ana bitarikiha, saya enggak bakal meninggalkannya surat Al-Ikhlas. Sampai kapanpun saya akan baca surat Al-Ikhlas. Jadi artinya saya akan baca kapanpun, enggak bakal saya tinggalkan. Itu jawaban si imam tadi. Jadi bukan saja pada saat itu saya mengimami di Masjid Kuba itu saya baca Al-Ikhlas. Sholat-sholat yang lain pun saya nggak bakal tinggalkan baca surat Al-Ikhlas. Itu jawaban si imam. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu.
Kalau bahasa kitanya nih, in ahbabtum, jika kalian suka, seneng, saya mengimami kamu bidzalika, dengan demikian fa'altu, aku lakukan. Jadi kalau kamu senang saya menjadi imam kamu, ya saya terusin. Artinya saya akan baca seperti itu lagi. Habis baca Al-Fatihah, baca kulhu. Habis baca kulhu, baca yang lain. Jadi kalau kamu senang saya mengimami kalian, saya akan begitu lagi. Kata si imam nih jawabnya. Wa in karihtum taraktukum, kalau kamu enggak menyukai saya menjadi imam, setelah membaca Al-Fatihah saya baca Al-Ikhlas, kemudian baca surah yang lain, kamu enggak suka, kamu enggak seneng, taraktukum, aku enggak akan menjadi imam. Enggak apa-apa, gitu bahasanya Pak, bahasa kitanya. Kalau kamu nggak suka saya membaca kulhu, membaca surat yang lain, kamu nggak senang, taraktukum, aku akan meninggalkan kamu. Artinya aku tidak akan mengimami kamu, karena kamu nggak suka, nggak senang, nggak senang. Jadi ada dua. Kalau kamu suka saya jadi imam, bacanya tadi 2 surah, Al-Ikhlas dan surat yang lain pada setiap rokaat, kata si imam tadi, saya akan teruskan, akan saya lakukan. Kalau kamu kurang suka saya lantaran baca kulhu lalu baca surat yang lain, ya udah saya nggak mau jadi imam, nggak apa-apa. Itu jawaban si imam tadi. Wa kanu yarawna annahu min afdolihim wa karihu ayya ummahum ghairuhu. Padahal mereka berpendapat si laki-laki itu yang menjadi imam min afdolihim. Jadi enggak ada imam yang paling bagus, enggak ada imam yang paling utama, baik dalam kepikihannya, dalam kewaroannya, nggak ada lagi yang lain kecuali si laki-laki tadi yang menjadi imam. Wakarihu, padahal mereka kurang seneng, kurang suka, ayya ummahum ghairuhu, kalau diimami bukan selain dari laki-laki tadi. Itu jawaban mereka. Kalau saya kagak jadiin imam, padahal saya juga kurang suka kalau diimami oleh yang lain. Kan nggak boleh kita juga begitu Pak, mengangkat imam padahal imam kurang disenangi oleh jamaah. Jangan kalau kita nggak seneng dengan si imam tadi, jangan diangkat jadi imam. Tapi dengan alasan, harus ada alasan. Alasannya bagaimana? Ya harus ada alasan, bukan karena ada kebencian, dendam pribadi. Jangan, itu bukan alasan. Bukan itu Bapak dan jamaah. Gua kurang seneng kalau dia jadi imam. Kenapa? Oh, ada dendam pribadi, ada kebencian. Itu tidak bisa. Lantaran misalnya nih saya kurang seneng, lantaran bagaimana? Mungkin jadi imam menjadi imam tapi kurang warok, kurang bisa menjaga diri, meleding. Tahu meleding? Udah jadi imam tapi meleding bae itu apa, puser kemana-mana. Kalau makan, apalagi mohon maaf Pak, makan di warung, itu kakinya diangkat dua-duanya. Di apa itu? Di bangku kan? Begitu tuh. Ini begini nih. Tapi jadi apa?
jadi imam. Ya jangan, Pak. Pakai celana nih yang dari dengkul ke atas. Itu kurang waro. Nah, yang kayak begitu bila kurang disukai pantes. Tapi kurang disukai karena memang ada dendam pribadi, ada kebencian, ada kedengkian, tidak menjadi alasan. Apalagi dia waro, apalagi menguasai ilmu fikih, terutama dalam hal-hal hubungannya dengan sholat, tidak menjadi alasan. Tuh. Jadi kata si imam tadi, ya kalau kamu nggak suka lantaran saya setiap rokaat dari sholat yang saya lakukan selalu membaca 2 kali apa itu? Surah Qul sama surah yang lain kamu nggak suka, ya silakan. Tapi mereka mengakui bagaimana? Sedangkan si imam itu katanya min afdolihim, nggak ada yang paling utama lagi yang lain kecuali dia. Dari bacaan Qurannya fasih, ilmu fikihnya menguasai, waroknya menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilihat. Tidak ada alasan, Pak. Yang paling utama adalah afqahuhum, mereka yang paham tentang ilmu fikih sehubungan dengan masalah-masalah sholat. Apalagi mereka bilang, wa karihu, saya tidak suka ayya ummahum ghairu, kalau diimami selain dari si laki-laki tadi. Kita lanjutin. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu bihi, sampailah kabar di hadapan Nabi berita itu tuh. Si imam membaca setiap kali sholat dipimpin sama dia selalu tuh enggak meninggalkan baca surat apa tadi? Al-Fatihah. Sampai ke telinga Nabi berita tadi. Nabi datengin itu kaum tadi itu. Begitu didatangi, akhbaruhu bihi, orang-orang itu menyampaikan berita kepada Nabi tentang si imam tadi. Tentang si imam tadi. Faqala, lalu Nabi berkata nih kepada si imam, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka, apa yang menyebabkan kamu yang diinginkan oleh si kaum tadi kamu tidak nurutin, apa yang diperintahkan oleh kaum tadi kamu enggak ngikutin. Apa sih yang membuat kamu bisa jadi begitu? Asal sholat kulhu dibaca, baca surah yang lain, pokoknya setiap rakaat. Contoh misalnya Isya, habis Fatihah baca kulhu, habis baca kulhu baca lagi yang lain. Ntar di rakaat kedua habis Al-Fatihah baca lagi kulhu, baru surah yang lain. Ntar sholat subuh begitu lagi, baca kulhu lagi, habis baca kulhu baca yang lain. Sehingga apa yang disampaikan oleh si masyarakat tadi, kaum tadi, kenapa sih kamu enggak ngikutin kata masyarakat? Apa yang membuat kamu bisa seperti itu? Kata Nabi. Kemudian wa ma yahmiluka, dan apa yang membuat kamu itu selalu membaca hadhis surati fi kulli raqatin.
Apa sih yang membawa kamu sampai kamu senantiasa continue untuk membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat? Itu pertanyaan Nabi yang kedua. Pakola. Nah, si imam baru nih jawab. Apa jawabannya? Inni uhibbuha. Saya amat seneng, saya amat suka kalau membaca surahnya, yaitu surah Al-Ikhlas. Itu alasannya, Pak. Saya sangat senang untuk membaca Al-Ikhlas. Nah, alasannya, kesenangannya itu, sukanya itu membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Li'annaha sifatur rahmani ta'ala. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah dua. Mana? Yang pertama, kul huwallahu ahad. Lantaran Allah itu ahad. Apa ahad? Allah itu esa. Tuh alasannya nih, kesenangan si imam tadi selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat. Karena di dalam surah itu ada sifat Allah yang namanya ahad. Yang namanya ahad. Nah, dengan demikian kecintaannya si imam tadi kepada surat Al-Ikhlas, lantaran di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah. Pertama ahad, yang kedua Allahus somad. Allahus somad, karena Allah itu as-somad, tempat bergantung, tempat di mana kita meminta, di mana kita mengadu. Adukan semuanya kepada Allah. Kenapa? Allahus somad. Ini alasan si imam tadi kenapa amat senang membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kata Nabi bagaimana nih begitu dia jawab? Hubbuka iyyaha. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas, sukamu, senangmu kepada surat Al-Ikhlas, adkhalakal jannah, menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, artinya ketika ada imam baca surahnya berapa kali? 2 kali, jangan dikomentari. Jangan, biarin. Ada apanya? Ada dasarnya, dilakukan oleh sahabat Nabi. Tuh, apalagi tadi alasannya kuat, Pak. Kuat banget alasannya. Tuh, Al-Ikhlas. Ini menunjukkan apa? Betapa surat Al-Ikhlas punya keutamaan sama yang kemarin seperti surat Al-Fatihah. Ini yang disebut, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat judul dalam kitabnya Al-Hattu ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Dianjurin, disuruh, diperintahkan untuk membaca surah-surah khusus. Seperti apa? Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah kapan-kapan aja, karena dianjurin. Lagi-lagi jangan kita menganggap surat Al-Ikhlas itu biasa-biasa aja. Biasa, Pak. Padahal lihat, senengmu, sukamu, cintamu kepada surat Al-Ikhlas
menyebabkan kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tuh, kalau bisa jadiin dah, balik lagi ke wirid kita. Mungkin saya tidak tahu dulu di sini. Ya, setiap ada orang yang meninggal, itu biasanya sebelum dimulai tahlilan, itu biasanya tuan rumah ngeluarin kacang. Sekarang bubar itu, ngeluarin kacang. Untuk apa itu? Bakal alat dipergunakan untuk ngitung. Ngitung bacaan apa itu? Al-Ikhlas, Pak. Ternyata apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita juga bukan sekedar nyontoin begitu aja tanpa ada alasan. Cuman sekarang udah apa itu ya? Udah kagak. Padahal ini luar biasa, Pak. Ya Allah, dulu. Tapi untung bagusnya itu dulu dikeluarin kacangnya mentah. Coba kalau kacangnya udah setiap malam juga habis. Tuh, asal udah selesai kan, dari tuan rumah ngider tuh bawa buku. Bawa buku dah. Bapak dapat berapa? Alhamdulillah 100, bahkan bukan 100 aja, 500. Padahal mah datangnya baru datang 500. Yang udah dari duluan 100. Kenapa dia bisa banyak? Ya orang kan perintahnya begitu. Ayo baca kulhu. Lah dipahami oleh dia, suruh baca ya kulhu, pantas banyak. Coba kalau disuruhnya surat apa? Al-Ikhlas, ya berarti dari bismillah kulhu. Ya Allah, Pak. Iya nih. Iya. Nanti ada doanya. Istilah Quran kita baca udah 30 juz. Ya, kemudian kita disuruh menghatamkan. Nah, selesai baca kulhu juga berapa? 100.000. 100.000. Ntar, nah di malam 7 hari itu langsung diapain? Dihatamin. Ada doanya, Pak, ada doanya. Iya, dihatamin ada doanya. Tuh, hatam, namanya hatam apa? Kulhu. Dihatamin. Cuman jumlahnya 100 berapa tadi? Ribu. Bisa tercapai gak 100.000? Bisa. Lah kalau 7 malam yang hadir banyak, 100 jamaah. Jangan banyak-banyak dah, 100 jamaah. Satu malam seorang dapat 100 dah. Hah? Oh gitu, mepet. Waduh. Ya makanya datangnya jangan malam. Iya, hilang Pak sekarang, hilang udah nggak ada. Nah, diganti dengan surat apa? Surat apa? Yasin. Ya kagak salah. Ya, Yasin juga surat Al-Qur'an. Daripada diganti kulhu kagak, Yasin kagak. Ya diganti dengan koran, ya mendingan Quran. Itu, Pak. Ya. Jadi malam ini pokok bahasan kita tentang yaitu keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Karena tadi dianjurin, disuruh membaca surah-surah khusus. Surah khususnya mana? Kemarin Al-Fatihah, sekarang adalah kulhu. Ntar kita lanjutin lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah satu kali lagi kita jadikan sebagai doa untuk ya syarif ya, atau dari keluarga kita yang lainnya, dari jamaah kita yang lainnya,
juga ada yang kurang sehat, sedang sakit. Mudah-mudahan pada Syarif dan yang lainnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan, dibanyakan kesabarannya, diberikan kekuatan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.